Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran untuk pertemuan ke-12. Minggu lalu kita udah belajar tentang produk gitu ya, tentang bagaimana produk itu dibentuk, bagaimana strategi dari sebuah produk. Nah, sekarang kita masuk ke yang waktu itu saya janjikan, yaitu kita membahas tentang service. Jadi marketing itu bukan cuma goods aja, tetapi services juga termasuk barang atau termasuk objek yang bisa di marketingkan gitu ya. Nah, sebelum masuk kemana-mana, sebelum masuk designing, managing, kita perlu tahu dulu sebenarnya service itu apa sih? Sifatnya service itu apa? Ini beberapa istilah-istilah dari service ya. Jadi yang pertama, service itu intangible. Apa artinya service itu intangible? Tangible itu adalah yang berbentuk gitu ya. Jadi apa, meja itu berbentuk gitu ya. Tetapi service itu intangible, dia tidak bisa diraba, dia tidak bisa dipegang gitu ya. Nah, itu namanya services gitu ya. Jadi sifat yang pertama, service itu intangible. Yang kedua, service itu inseparable. Dia tidak bisa dipisahkan. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, inseparable ya, terpisah. Misalnya gini, ada pijet misalnya, tukang pijet, dia kan servis tuh ya. Kalau mau pijet itu nggak bisa cuma pijet aja tanpa ada orangnya, gitu ya. Orang sama pijatnya itu menjadi satu, dia tidak bisa dipisahkan. Contoh lagi, misal kokinya misalnya siapa? Chef Juna contohnya. Dia memasak, dia melakukan servis ya. Gitu. Tetapi ketika yang masak itu bukan Chef Juna, meskipun itu masak, sama-sama masak, itu akan berbeda. Namanya bukan servis masak dari Chef Juna. Gitu ya. Jadi kalau mau ngerasain yang masakannya Chef Juna, dia harus dimasak oleh Chef Juna. Itu udah ya kayak gitu, namanya tidak terpisahkan atau inseparable. Tidak bisa dipisahkan. Ketiga yaitu adalah variable. Dia berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini menjadi berbeda-beda, maksudnya jenisnya itu macamnya banyak banget. Karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan orang. Kalau produk itu kan biasanya misalnya air aqua ukuran 250, ya udah. Kalau misalnya kamu butuh lebih banyak, beli lebih banyak. Kalau misalnya butuh lebih sedikit, ya berarti nanti nyisa gitu. Tapi kalau servis itu bisa disesuaikan. Misalnya pijet, kita balik ke pijet lagi. Saya pijet, saya butuhnya cuma 30 menit bisa. Kalau saya mau pijetnya dibuat jadi 1 jam bisa. Sama juga kalau masak gitu ya, masak. Saya maunya ini agak manisan dikit dong, kan bisa gitu ya. Nah, itu bisa variabel, jadi nggak saklek harus seperti itu gitu ya. Servis itu bisa disesuaikan. Oke, selanjutnya service itu perishable, bisa rusak, mudah rusak gitu ya. Maksudnya gimana? Mudah rusak, mudah basi. Artinya gini, kalau barang itu bisa disimpan, service itu nggak bisa disimpan. Kok bisa? Misalnya gini, barang. Sekarang saya ngebuat barang 100 gelas misalnya. Oke. Ternyata yang terjual hari ini cuma 5 gelas. Berarti 5 gelas lainnya bisa saya simpan, terus saya jual besok masih bisa. Tetapi kalau misalnya sekarang gitu ya, ada ini deh, airline. Biasanya yang kena dampaknya ini airline. Nah, misalnya dia booking, dia punya kursi 5 lah, anggap aja kursinya 5 biar gampang hitungnya gitu ya. Sekarang udah full book nih, udah full book. Dia servis kan, udah full book. Tetapi menjelang mendekati itu nanti dia akan dia ada salah satu yang cancel misalnya. Nah, berarti kan ada satu itu ya. Nah, kalau misalnya sampai berangkat satu itu tidak terjual gitu ya, dan dia sudah berangkat misalnya ke Jakarta, berarti kan satu kursi tersebut udah nggak bisa dijual lagi. Karena begitu sudah berangkat ya sudah gitu. Nah, biasanya itu sebabnya kalau misalnya kalian membatalkan penerbangan, membatalkan kereta gitu, pasti kena charge pembatalan. Kenapa? Karena kursi itu udah nggak bisa dijual lagi. Apalagi kalau udah mepet. Jadi semakin mepet akan semakin besar potongannya gitu kan ya. Itu penyebabnya. Karena ketika sudah semakin mepet, kursi tersebut udah nggak bisa dijual lagi, semakin sulit untuk dijual.
Yang beli mungkin mepet-mepet, mungkin ada gitu ya, tapi mepet banget. Atau tidak terjual sama sekali gitu, jadi kosong. Nah, kayak gitu kan berarti ada kerugian. Nah, itu perishable. Begitu udah berangkat udah nggak laku gitu. Servisnya. Beda kalau barang nggak laku sekarang, kita mesti bisa jual besok dengan nilai yang mungkin sama karena misalnya masih tren gitu ya. Tapi kalau udah nggak tren nanti berubah ya, itu kan seasonal, sesuai sama produknya masing-masing. Oke, seperti itu ya. Itu jenis dari service, karakteristik dari sebuah service. Nah, kategori dari sebuah service gitu ya. Jadi anggap aja ini sebagai kutub ya. Ini kutub goods atau barang, ini kutub service. Jenisnya itu macam-macam, mulai dari barang tangible murni, ya udah barang, jualan piring, jualan gelas tadi ya, terus jualan apa gitu ya. Nah, tapi ada juga barang tangible dengan pendampingan layanan. Kalau ini dia barangnya fokusnya di tangible, saya beli laptop. Tapi habis itu ada after sales-nya, misalnya kalau rusak saya bisa service di mana gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ada juga karakteristiknya barang hybrid. Itu gabungan antara goods dan service. Barang dan jasa. Itu ada gabungannya. Misalnya kayak rumah sakit dan sebagainya kayak gitu. Oke, restoran gitu ya. Restoran itu goods-nya penting juga. Dia jualan makanan gitu ya. Mau disimpan sampai besok oke nggak apa-apa, tapi mungkin ada rusaknya ya. Tapi maksudnya bisa ditahan gitu. Nah, tapi dia gabungannya sama service juga. Jadi goods-nya berupa makanan, servisnya berupa pelayanan, masaknya gitu ya. Itu masuk hybrid bisa. Nah, ada juga yang pelayanan dengan pendampingan barang gitu ya. Ada tangible-nya. Atau bahkan murni sama sekali, misalnya kebersihan gitu ya. Sebenarnya itu juga ada pendampingan barangnya sih. Kayak kalau di sini dokter contohnya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini yang tadi saya bilang di sini benar barang banget ya, barang goods. Clothing gini, terus habis itu semakin kesini semakin service. Nah, kalau biasanya semakin service itu biasanya semakin sulit untuk dievaluasi. Misalnya kalau kita jualan baju itu gampang, sekarang jualannya berapa? 10 baju udah. Tapi kalau di sini misalnya apa? Medical diagnosis gitu ya. Diagnosis berapa? Mungkin bisa kita jawab, 3 orang. Tapi tingkat kesulitannya kan beda-beda. Mungkin ada yang sakitnya baru yang awal ketahuan, ada yang udah treatment 1 tahun, ada yang bahkan ternyata rawat jalan udah 10 tahun contohnya kayak gitu. Nah, berarti kan dia bebannya itu semakin sulit untuk dievaluasi gitu ya. Nah, ini yang lainnya adalah diantaranya rumah dan sebagainya. Oke, seperti itu antara produk dan service. Jadi biar nggak bingung ya, tapi dua-duanya sama-sama bisa dipasarkan gitu. Itu sebabnya masih masuk di ranah marketing. Oke, service distinction ya. Jadi pembedanya, service itu bisa berbasis peralatan atau berbasis manusia. Kalau kebersihan masih bisa gitu ya. Atau dari kayak pijat dan sebagainya. Oke. Terus proses pelayanan berbeda-beda, membutuhkan kehadiran klien atau tidak. Jadi kalau misalnya salon gitu atau potong rambut dan sebagainya, itu kan service masuknya ya. Itu harus membutuhkan kehadiran klien di tempat itu. Soalnya bayangin aja kalau misalnya dia tugasnya potong rambut tapi nggak ada kliennya di situ, jadi dia nggak bisa melakukan servisnya. Itu sebabnya harus ada klien, ada pekerja servisnya itu atau potong rambutnya itu di satu tempat yang sama, membutuhkan kehadiran klien di sana gitu. Terus ada kebutuhan personal atau kebutuhan bisnis gitu ya. Servis kan bisa ada personal atau dia memang ngurusin yang ke bisnis gitu ya, sesama bisnis. Oke. Nah, kalau kita ngelihat tadi garis yang ini gitu ya, kita contohkan misalnya pakai Traveloka, kira-kira Traveloka masuk yang mana? Apakah dia di goods murni? Enggak ya kayaknya ya. Apakah dia di service? Atau dia di tengah-tengah gitu ya. Dia masuknya di sini. Yang di sini tadi service dengan peralatan gitu ya. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Service distinction-nya dia berbasis peralatan manusia. Di sini ya, pelayanan dengan pendampingan barang.
Karena kan pelayanannya, servisnya memang dia travel agent gitu ya, hampir sama kayak travel agent. Pendampingan barangnya itu adalah aplikasinya, dia harus pakai aplikasi gitu. Dia pakai aplikasi untuk menjalankan servisnya. Jadi pelayanan dan juga pendampingan barang atau dengan barang. Barangnya itu adalah aplikasi. Aplikasi itu masuk tangible. Nanti kita akan bahas di service quality. Nah, terus habis itu service distinctionnya dia berbasis peralatan dan manusia, hybrid ya, campuran. Terus membutuhkan kehadiran klien. Kalau kalian mau berangkat, ya pasti ada kliennya di sana, atau nginep di hotel harus ada kliennya. Terus kebutuhannya personal, sebenarnya bisa bisnis juga. Nah, kita bahas sekarang untuk meningkatkan service pada sebuah usaha itu pakainya service quality. Nih banyak banget. Oke, ini bisa kalian baca. Ini adalah garis antara consumer dan marketer gitu ya. Tapi permasalahannya, oke ya. Yang pertama adalah dari perjalanan atau menjalankan bisnis dengan service itu ada beberapa gap. Yang gap pertama adalah expecting service dengan manajemen. Jadi apa yang diterima oleh konsumen sama permasalahan yang ada di manajemen gitu ya. Jadi dia tidak menangkap service yang sama padahal udah melayaninya kayak gitu. Oke ya, ini pengenalan aja. Terus antara translation of perception ya di dalam marketer itu sendiri sama manajemen, pengennya manajemen seperti apa, itu ada gap. Gap ini adalah artinya ini ya, jurang pemisah atau gimana ya ngomongnya. Gap itu jeda, jarak gitu, jarak. Jadi tidak sesuai dengan 100% tidak sesuai gitu. Jadi ada senggangnya, itu namanya gap. Kayak ini nanti kalian bisa pelajari. Kalian bisa baca-baca aja service delivery. Karena kita masuknya nggak di sini, kita masuknya yang di serve qual ada 4D5. Reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Kalau ada tangible apa kita akan bahas. Yang pertama itu adalah reliability. Sebuah service itu harus handal. Maksudnya handal itu gimana? Handal itu seperti ini, memberikan pelayanan yang dijanjikan ya dong. Udah janji ya sesuai sama pelayanannya. Terus habis itu melakukan pelayanan yang baik sejak awal, memberikan pelayanan pada waktu yang dijanjikan, mempertahankan zero mistake, berarti nggak boleh ada salah, mampu menangani masalah pelayanan customer. Service pertama itu harus atau bisa diukur dari reliability-nya, kehandalannya. Jadi aku butuh ini sekarang bisa gitu. Nah itu bagus. Kalau misalnya segini, oh ternyata kita masih kurang pak orangnya, ya udah saya pakai yang lain aja, kan bisa kayak gitu ya. Itu sebabnya kenapa service itu lebih sulit, karena kita tidak bisa menyimpan tidak bisa menyimpan stok. Jadi pasti harus dipakai. Misalnya ada kita punya tadi tukang pijitnya ada 5, semua 5-5-nya ini udah ada lagi pijit gitu deh. Nah ada satu orang itu nggak bisa, karena kita nggak bisa nyimpen, dalam tanda kutip nyimpen tenaga pijat terus habis itu dia datang seolah-olah dipijat, itu nggak bisa, pasti harus ada orangnya kan. Nah itu reliability-nya. Selanjutnya adalah responsiveness. Sebuah service atau pelayanan bisa diukur kualitasnya dari responsiveness-nya. Misalnya beritahu consumer ketika pelayanan akan dilakukan, keinginan untuk menolong customer, pelayanan yang cepat gitu ya. Nah, ini penting. Terus habis itu kesiapan menanggapi permintaan customer. Jadi responsif. Kita misalnya defaultnya itu A gitu ya, standarnya A. Terus mintanya B, kita itu harus bisa cepat menyesuaikan. Tiba-tiba berubah nanti jadi C, kita harus bisa menyesuaikan. Karena kita tadi ketahui bahwa service itu dia sifatnya variabel. Dia nggak tetap, jadi nggak baku harus gini enggak. Kalau misalnya nanti disesuaikan maunya 1 jam gitu, bisa langsung diubah jadi 1 jam. Nah, itu responsiveness, gak kaku gitu ya. Jadi responsif, tahu lah ya responsif. Terus selanjutnya adalah assurance. Assurance ini apa sih? Assurance itu kita bisa meyakinkan customer kita gitu ya. Service itu bisa membuat nyaman atau yakin customer terhadap bisnis kita gitu. Ada beberapa contohnya.
Pertama, membuat customer merasa aman dalam transaksi gitu ya. Jadi memberikan rasa aman. Kita udah jujur, kita udah misalnya saya perbankan ya, kita udah di sertifikasi oleh BI gitu, terdaftar di BI misalnya kayak gitu. Nah kan gitu jelas gitu ya, ada kayak gitunya. Nah, kan kalau misalnya nggak lihat kayak gitu berarti kita jadi was-was. Nah, itu kan nggak assurance namanya. Oke, perbankan juga masuk tuh service soalnya. Terus habis itu karyawan memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Ini penting juga. Kalau bisa ditanya ini apa, bedanya ini sama ini apa, nah itu kan bisa menjawab. Sopan santun sama menumbuhkan percaya diri pada customer. Ketika kita sudah membuat customer kita nyaman gitu ya, nyaman dan aman gitu, sehingga mereka akan yakin untuk transaksi sama kita. Biasanya gitu. Oke, selanjutnya service quality itu ditentukan atau bisa diukur dari sebuah bisnis itu empatinya gimana terhadap customer. Misalnya memberikan customer perhatian yang personal, mungkin tiba-tiba ulang tahun dikasih diskon, selamat ulang tahun nama siapa gitu ya, biasanya email tuh kayak gitu, atau SMS. Terus habis itu karyawan memahami kebutuhan pelanggannya, empatinya gimana, misalnya hotel kan masuk servis ya, datang udah langsung tahu Bapak Suryo gitu, kok tahu dia dari mana gitu. Mungkin dia udah mengetahui, jadi yang hari ini datang nanti jam sekian siapa, mungkin udah kayak gitu, masuknya udah sampai ke tahap sana. Nah berarti kan empatinya semakin tinggi. Terus habis itu tahu, oh ternyata Pak Suryo ini agamanya Islam misalnya. Terus habis itu butuh sajadah di kamar hotelnya, berarti nanti disediakan gitu, langsung tersedia. Nah kan semua itu data ya, kok data udah bisa lah sekarang, bisa dicari, dan itu udah banyak diterapkan di hotel-hotel yang kelasnya tinggi gitu, internasional. Terus selanjutnya ada karyawan yang menghadapi customer dengan penampilan menunjukkan kepedulian, jam kerja yang nyaman, menarik hati customer. Empati ya, empati. Service itu harus empati. Selanjutnya dan yang terakhir, service quality itu bisa diukur dari tangible-nya. Tadi saya bilang loh, service kan nggak tangible ya, intangible. Tetapi untuk menjalankan sebuah service itu butuh tangible. Misalnya orang kebersihan, memang dia adalah service, intangible kebersihan. Tetapi dia butuh sapu, dia butuh vacuum cleaner ya misalnya, butuh pel, butuh ya alat pel dan lain-lain itu ya. Terus misalnya dokter, ya misalnya rumah sakit deh. Rumah sakit kan service ya. Tapi kita nggak bisa bilang, oh berarti kok gitu dia dokter datang aja dia sendiri. Enggak, dia butuh alat, butuh ruang operasi gitu ya. Nah itu maksudnya tangible. Jadi untuk menjalankan sebuah service tetap butuh tangible. Peralatan yang modern. Saya rumah sakitnya, pakai dari Eropa semua contoh aja. Nggak tahu ya. Rumah sakitnya pakai alatnya atau tempat kecantikannya gitu ya. Oh itu dia pakai alat dari Eropa semua. Artinya dia bagus gitu. Kita orang akan jadi lebih yakin itu. Oh ya sama ini. Gitu ya. Fasilitasnya meyakinkan tuh kan, benar. Terus karyawan memiliki penampilan yang profesional, tangible, berseragam gitu ya. Jadi nggak beda-beda tuh. Jadi kelihatan, oh ini karyawannya gitu, kelihatan jelas. Terus secara visual mendukung dengan pelayanan yang diberikan. Jadi kalau misalnya rumah sakit warnanya putih gitu ya emang harus gitu. Jadi biar kelihatan bersih dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalnya servis biasanya itu yang diperhatikan ya. Ada tadi berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang bisa menjadi tolak ukur dari sebuah service quality gitu ya, dari bisnis jasa seperti itu. Nah sekarang kalau ini saya di kelas ya, saya biasanya tugasnya itu pakai Traveloka, jadi langsung satu gini. Tapi kalau misalnya sekarang kan kalian punya banyak waktu ya, kalian bisa browsing atau gini, silakan kalian pilih sebuah bisnis jasa ya. Nah itu yang pernah kalian pakai, sebaiknya yang pernah kalian pakai. Karena apa? Nanti untuk menilai ini biar kalian bisa tahu. Kalau misalnya nggak pernah tahu sama sekali kan nggak kebayang yang mana nanti ini gimana gitu. Silakan kalian pilih, nggak boleh sama ya antar satu offering.
silahkan nanti kalian kompakan aja, saya ngambil ini gitu ya. Oke, seperti itu. Nanti misalnya ngambil jasa A gitu, bisnis jasa A, kalian ukur dengan service quality, variabel-variabel dari service quality, reliability, responsiveness gini. Nah, ini sama kayak yang 5 water forces. Silakan ini dikasih scoring dari nilai 0 sampai 10 biar gampang. 0 sampai 10. Nanti 0 sampai 10 juga, 0 sampai 10, 0 sampai 10, 0 sampai 10. Nah, nanti totalnya gimana? Itu nanti kelihatan kan di sini ya. Oh, totalnya sekian gitu. Berarti kan harusnya 50. Berarti misalnya nilainya 30 dari 50. Ini artinya apa? Silahkan nanti diinterpretasikan. Jadi tugasnya kalian silahkan pilih satu bisnis jasanya, terus habis itu kalian analisis service quality-nya. Nanti ketemu angkanya ya. Di sini 30/50 karena 5 kali sama 10 ya, maksimal 50. Misalnya kita nilai dapat 30, berarti 30 dari 50 ini artinya apa? Silahkan kalian interpretasikan. Dan juga ketika misalnya saya ngasih nilai di sini 9, itu tolong dijelaskan ya, maksudnya kenapa Anda membeli nilai reliability senilai 9. Mungkin karena oh iya saya setiap kesana selalu langsung bisa gitu, langsung dilayani gitu, gak pakai nunggu dan sebagainya, masuk responsiveness juga gitu. Oke, seperti itu ya tugasnya. Batas pengumpulannya seperti biasa H-2 perkuliahan selanjutnya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.